نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Masih kaidah yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya banyak membahas tentang matan dari kaidahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan sekarang dengan sarah penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan. Pada kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, bahwasanya Nabi diutus kepada umat manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang bentuk peribadatan mereka itu berbeda-beda. Itu sudah ada sejak zaman dulu ya, perbedaan dalam peribadatan. Maksudnya agama, diutus kepada agama yang bermacam-macam. Minhum, di antara mereka, man ya'budul malaika, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka juga ada yang menyembah nabi, para nabi dan orang-orang salih. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar, dan di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu. Dan ya'budu syamsa wal qamar, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum,
dan tidak membeda-bedakan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat berapa? 39 ya. Di situ ayat surat apa? Halaman berapa udah? Berapa Pak No? Halaman 54. Iya. Terus di situ disebutkan suratnya apa? Surat Yusuf. Oh iya, itu penjelasannya ya. Surat Yusuf, yaitu ayat 39 dan 40. Baik, saya rubah ini, salah berarti ini. Surat 12 berarti ayat 39. Alhamdulillah. Banyak kok nggak cocok yang di sini. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan di antara mereka yang satu dengan yang lainnya. Baik. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin, diutus kepada manusia, minal musyrikina, yaitu kepada orang-orang musyrik, minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Ini di penjelasannya ya, di kitabnya itu, di bukunya. Wa minhum man ya'budul asnama, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Asnam itu berhala, yaitu apa? Patung. Sampai sekarang ada nggak? Ada. Patung apa contohnya? Joko? Di mana Joko Dolo? Itu paling dekat ya. Tahu mampir berarti. Wal ahjar wal asjar, batu dan pohon. Bahkan ada batu gede atau yang kecil tekon Jombang. Wantune sapa iki? Itu.
Terbalik itu nama ente, jangan keliru. Iya, poniran jenenge dhewe disebut. Wa minhum man ya'budul awliya was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Wa hadza min qabhi syirki. Dan inilah bentuk keburukan syirik. Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Para pelaku kesyirikan itu mereka tidak memiliki kesamaan di dalam prinsip keimanan. Jadi bentuk kesyirikan itu macam-macam, beraneka warna. Ya tadi itu, ada menyembah bintang, bulan, ada batu, pohon, ada malaikat ya. Ini jadi macam-macam. Bi khilafil muwahhidina, berbeda dengan orang yang ahli tauhid. Fa inna ma'budahum wahidun. Karena ahli tauhid itu sesungguhnya yang mereka sembah cuman satu, yaitu siapa? Allah. Sebagaimana di dalam surah Yusuf ini surat Yusuf ayat berapa tadi? Ayat 39 dan ayat yang ke-40. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apa katanya? Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ya sahibai sijni, hai kedua penghuni penjara. Ingat kisah Nabi Yusuf ketika di penjara bersama dengan dua orang yang di penjara gara-gara dia telah melakukan kesalahan terhadap raja. Keduanya bercerita tentang sesembahan-sesembahan selain Allah yang jumlahnya banyak. Di mana itu? Di negeri apa? Di negeri Mesir. Makanya di negeri Mesir banyak para dewa-dewa di situ. Sehingga dalam dialog itu lantas Nabi Yusuf mengatakan kepada keduanya, hai penghuni penjara, a'arbabun mutafarriquna, atau apakah rob-rob yang bermacam-macam itu lebih baik? Amillahul wahidul qahar, dari Allah yang satu, al-wahid al-qahar, lagi maha perkasa. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, itu ayat yang ke-40.
Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Apa katanya? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Iya. Ma ta'buduna min dunihi. Kalian tidaklah menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah asma'a, nama-nama sammaitumuha yang kau buat-buat, antum wa aba'ukum, dan juga telah dibuat oleh bapak-bapak kalian dulu. Makanya nama-nama sesembahan itu kan macam-macam ya. Itu sebetulnya itu hanya sebatas dzon. Apa dzon? Prasangka. Oh iki jenenge mbah iki. Oh ini namanya dewa ini. Dewa apa? Macam-macam kan? Ada siapa? Ada siapa lagi? Nama-nama sesembahan. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ono Joko, Dolo, macam-macam. Itu nama-nama yang dibuat-buat. Seandainya namanya itu adalah nama manusia atau nama asli dari makhluk itu, tetap salah atau benar? Salah. Kadang-kadang namanya itu digawe-gawe supaya kelihatan apa? Keren. Ada namanya apa? Zeus. Ada namanya Dewi, Venus. Ada dewa Jupiter. Ternyata nama planet. Ya, ada Jupiter, ada Venus. Dewa Pluto durung ono, iku jenenge kere iku ono. Ya, filmmu biyen iku lho. Pluto ya. Nama anjing loh itu. Jadi itu nama-nama yang dibuat-buat. Kemudian ma anzalallahu biha min sultan. Apa kata Allah? Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Iya, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu tentang nama-nama itu. Digawe-gawe dhewe jenenge. Kan ana jenenge apa? Kalau di sawah itu siapa namanya? Seri. Kalau di laut apa? Di laut. Ya. Banyak sebetulnya ya. Dewa laut. Betul. Namanya Dewa Baruna. Barunawati. Sekolah lah. Dewa Baruna. Itu nama-nama yang dibuat-buat. Yang menurunkan hujan kalau mereka siapa? Hah? Ya. Dewa apa? Nah, itu. Nama itu dibuat-buat padahal Allah tidak pernah menurunkan tentang itu. Sebetulnya itu kadang dianggap sebagai malaikat. Nanti pembahasan tentang malaikat. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, inil hukmu illa lillah, amaru alla ta'budu illa iya.
keputusan itu apa katanya? Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Agar kalian tidak menyembah illa Iya, kecuali Dia Allah. Dzalikad dinul qayyim. Yang itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia tidak mengetahuinya. Famin salbiyati syirki wa abatilihi, dan di antara kesesatan kesyirikan dan kebatilannya adalah anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwasannya para pelaku syirik itu mereka melakukan peribadatan dalam bentuk yang bermacam-macam. La yajma'uhum dhabitan, mereka tidak memiliki prinsip yang kuat. Li'annahum la yasiruna ala aslin. Ya, mereka itu tidak berpegang pada prinsip yang kuat, yang kokoh. Wa innama yasiruna ala ahwaihim, karena sesungguhnya mereka itu hanyalah berpegang kepada hawa nafsu mereka. Wa di'ayat al-mudillin, dan juga seruan-seruan orang yang sesat. Fataksura tafarruqatahum, maka jadi banyaklah, yakni perpecahan di antara mereka. Artinya bermacam-macam, menjadi jumlah yang banyak sekali sesembahannya. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Az-Zumar 29, yang ayat ini dijadikan sebagai hujjah oleh pensarah, yakni Syekh Fauzan menampilkan surah 39 di mana ayat ini memberikan tamsil yang berkaitan dengan orang yang dikuasai oleh satu tuan, yakni budak yang dikuasai oleh satu tuan, berbeda dengan budak yang dikuasai oleh banyak tuan. Berarti tuannya ini banyak, berserikat. Mungkin karena mahalnya budak ini, atau saking gak punya duitnya orang-orang ini, akhirnya apa? Urunan tuku budak. Piro regane? 100 miliar. Ya wis selawean ya. Berarti berapa orang? 4. Berarti budak ini dikuasai oleh 4 orang. Dalam surah Az-Zumar 29 ini Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Daraballahu mathalan rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Apa kata Allah? Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kalau seandainya antum jadi budak, yo cok sampai rek. Kira-kira punya tuan banyak dengan punya tuan satu, enak mana?
Nek duwe bojo siji apa akeh enak ndi? Enak akeh. Kalau punya tuan banyak apa tuan itu satu? Ya. Soalnya apa? Pikirane tuane akeh, sing ngeki duwe akeh. Padahal justru kebalikannya. Ya, bisa jadi tuannya ini apa? Ngongkone siji-siji. Tuane papat, situke kongkon ngalor, situke kongkon ngidul. Situke kongkon ngetan, situke kongkon ngulon. Ya apa carane? Nah. Bingung kan? Bingung. Itu belum nek budaknya melakukan kesalahan. Bisa digewepuki wong pira? Enak digewepuki wong situ mbek wong papat. Ya, ayo enak mana? Tuan banyak atau tuan satu? Beda dengan istri ya kan? Jadi Allah dalam ayat ini membuat perumpamaan. Seorang budak yang dimiliki oleh tuan yang bersyirikat, apalagi tuannya lagi berselisih, rebutan. Wekku iki, opo wekmu? Wekku iki aku tuku sing paling akeh duwike. Ya kan? Lu podo kan 25, tapi 25 kon utang mbek aku kan? Kurang nyaur misalnya. Berkelahi. Inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah. Falladzi ya'budullaha wahdah. Dan orang-orang yang menyembah Allah saja mithlul mamluki, seperti orang yang dikuasai. Alladzi ya'buduhu syakhsun wahidun, yaitu seseorang yang dikuasai oleh tuan yang satu. Yartahu ma'ahu, sehingga budak itu bisa senang bersama-sama dengan tuannya. Karena cuma satu tuannya. Bisa bersama-sama nang dindi rono rene ambek tuannya. Karena tuannya cuma satu. Sehingga apa? Ya'rifu maqasidah. Budak itu mengetahui tujuannya kemana. Wa ya'rifu mutalibahu wa yartahu ma'ahu. Dan budak itu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Apa yang dibutuhkan, yang dicari oleh tuannya. Wa yartahu ma'ahu, sehingga dia hidup senang bersama tuannya itu, kemana-mana bersama. Lakinnal musyriku mithlul ladzina lahu iddatu malikin. Akan tetapi orang yang berbuat syirik seperti orang yang memiliki banyak pemilik, banyak tuan. Seperti budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Ma yadri man yurdiya, sehingga dia tidak mengetahui siapa yang harus diminta keridhoannya. Man yurdiya minhum, siapa di antara mereka yang harus dimintai kerelaan. Kenapa demikian? Kullu wahidin lahu hawa, masing-masing dari tuan itu memiliki keinginan. Wa kullu wahidin lahu talab, dan masing-masing dari tuan itu memiliki kemauan. Wa kullu wahidin lahu raghbah, dan masing-masing dari tuan itu memiliki yakni keinginan. Kullu wahidin yuridahu ayyati indahu, bahkan masing-masing di antara tuannya itu berharap budak itu datang di sisinya. Yopo nek diceluk bareng, sama-sama dipanggil. 4 pemiliknya itu manggil bareng-bareng. Bingung enggak? Bingung. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Allah yang maha suci berfirman, daraballahu mathalan rajulun fi syuraka'u mutasyakisuna.
Allah membuat perumpamaan seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam sebuah perselisihan, yakni yamlikuhu iddatu ashkhasin, beberapa orang telah memilikinya, la yadri man yurdiya minhum, sehingga tidak diketahui siapa di antara mereka yang harus diminta keridhoannya. Wa rajulan salaman li rajulin, berbeda dengan laki-laki atau budak yang dikuasai oleh satu tuan. Malikuhu syakhsun wahidun, di mana pemilik atau tuannya itu hanya satu. Hadza yartahu ma'ah, sehingga dia bisa kemana-mana bersama tuannya. Hadza mathalun, inilah permisalan. Darabahullahu, di mana Allah membuat perumpamaan li musyrikin walil muwahhidin, yakni terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang ahli tauhid. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka menyembah berbagai macam sembahan-sembahan, sembahan yang berbeda-beda. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatiluhum, memerangi mereka, walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan mereka. Qatilul wathanin, di mana beliau memerangi para penyembah berhala. Wa qatilul yahuda wan nasara, beliau juga memerangi orang Yahudi dan Nasara. Wa qatilul majus, dan mereka memerangi majusi, yaitu penyembah api. Qatilu jami'al musyrikin, qatilu jami'al musyrikin, beliau memerangi semua orang-orang musyrik. Wa qatilul ladina ya'budunal malaika, beliau memerangi orang yang menyembah malaikat. Walladzina ya'budunal awliya'a was-salihin, dan mereka dan Nabi memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum, beliau tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya di antara mereka. Hadza fihi raddun 'ala alladziina yaqulun, ini merupakan bentuk penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan alladziina ya'budus sanama laisa mithlul ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaika. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menyembah berhala, patung, itu tidak sama dengan orang yang menyembah, yaitu orang yang soleh. Wa malakan minal malaika, dan menyembah malaikat di antara para malaikat. Ini statement seperti ini ditolak. Ya. Kenapa? Karena seakan-akan membedakan antara menyembah patung dengan menyembah orang yang mati, walaupun dia para wali. Dibedakan. Makanya dibantah dengan statement, dengan ayat tersebut. Li'anna ha'ula'i ya'buduna ahjaran, karena bahwasannya mereka telah menyembah, yakni ahjaran, batu, wa asjaran, pohon, wa ya'buduna jumadat, atau dia menyembah benda-benda mati. Kalau menyembah patung berhala kan menyembah benda mati katanya. Beda dong dengan menyembah para wali. Beda. Ini anggapan mereka. Ammal ladzina ya'budu rajulan salihan wa waliyan minal awliya illa, adapun kata mereka, orang-orang yang menyembah orang saleh dan para wali di antara wali-wali Allah,
Laisa mithlul ladzi ya'budul asnam. Tidaklah sama, kata mereka, dengan orang-orang yang menyembah patung-patung berhala. Yuriduna bidzalik. Dengan statement ini mereka berharap atau bermaksud annalladzina ya'budul qubura, bahwasannya orang-orang yang menyembah kubur al-an sekarang yakhtalifu hukmahu, berbeda hukumnya. Ini yang diharapkan oleh orang-orang yang menyembah kubur hari ini, bahwa menyembah kubur orang-orang alim atau para wali itu berbeda hukumnya anil ladzina ya'budul asnam, dengan orang-orang yang menyembah patung berhala. Fala yukfar, sehingga dia berharap tidak dikafirkan. Wala ya'tabiru amalahu hadza syirkan, dan tidak menganggap amalan mereka termasuk perbuatan syirik. Wala yajuzu qitalahu, dan tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka. Ini harapan mereka dengan statement tadi itu. Sejirek nyembah patung itu kan benda mati. Lagi wong alim kok wali atau nabi atau rasul saja. Fanaqul, maka kami katakan, ar-rasulu lam yufarriq bainahum, bahwasanya Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum, bahkan mereka semua dianggap sama. Semua orang-orang musyrik itu sama. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, bahwasannya halal, yakni darah dan hartanya. Jadi ketika memahami statement seperti ini secara umum, siapapun penyembah berhala, orang musyrik, segala macam bentuk yang disembah, itu konsekuensinya dia keluar dari Islam, harus diperangi, darahnya halal, hartanya juga halal. Ini secara umum. Tapi secara muayyan kita tidak boleh tunjuk orang menvonis seseorang. Nggak boleh. Kenapa? Untuk menunjuk seseorang itu termasuk kategori ini, itu ada prosesnya. Jangan ujuk-ujuk kon kafir, kon musyrik, nggak boleh. Karena ada tahapan-tahapannya. Pertama, dia itu ngerti apa enggak? Ya, jahil apa tidak? Dia itu paham atau hanya sekedar norok bunte? Ya. Yang kedua, apakah sudah ditegakkan hujah atau belum? Sudah ditegakkan hujah atau belum? Karena harus wajib iqamatul hujjah, disampaikan yang hak, supaya dia paham. Oh ya, berarti selama ini aku keliru ya. Iqamatul hujjah dulu. Yang ketiga, adakah penolakan atau tidak? Ya, ya boleh. Ujuk-ujuk belum ada jawaban, dia paham atau tidak, menerima atau tidak, tahu-tahu divonis. Makanya pembahasan kitab seperti ini dalam kitab para ulama semuanya, ini adalah menetapkan hukum secara am, yaitu secara umum, tidak secara khusus menunjuk orang per orang. Fulan bin fulan kafir, fulan bin fulan syirik, nggak boleh. Dan itu sebetulnya tugasnya siapa? Para ulama, bukan seperti kita. Tapi apa yang disampaikan oleh para ulama secara umum itu harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kita paham. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan tersebut. Ini. Baik, silakan adzan dulu.
Oh ya. Baik, oh ya, Masya Allah. Ya, ya. Bismillah. Fi amanillah. Baik, saya lanjutkan penjelasan syarahnya. Kata pensarah, kata Syekh Fauzan, ar-rasulu lam yufarriq bainahum, tidak membedakan di antara mereka, bal i'tabarahum musyrikin kullahum, semua mereka dianggap sama. Walam yufarriq walladzina ya'buduna al-masih, demikian pula orang yang menyembah al-masih, yaitu Isa putra Maryam, sama diperangi. Wal masihu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal al-masih adalah utusan Allah. Wa ma'a hadza qatiluhum, akan tetapi tetap dalam hal ini mereka diperangi. Wal yahuda ya'buduna Uzairan, demikian pula orang-orang Yahudi, mereka diperangi karena menyembah Uzair. Kalau orang Nasara menyembah Isa nabi, Yahudi menyembah Uzair, sementara Uzair pun juga seorang apa? Nabi Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, padahal dia adalah nabi di kalangan mereka. Au min salihihim, atau di kalangan orang-orang soleh di antara mereka. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi mereka semua, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Fasyirku, maka kesyirikan, la tafriq fihi baina man ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajran au syajaran. Maka kesyirikan itu tidak dibedakan di dalamnya
antara orang yang menyembah orang yang salih atau menyembah patung berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Li'anna syirka, karena bahwasannya syirik itu yaitu ibadatu ghairillahi kainan mangkana, yaitu menyembah kepada selain Allah siapapun dan apapun. Siapapun dan apapun. Malaikat, nabi, orang soleh, para wali, apapun, watu, gerumbul, pohon, biasanya pohon apa? Iya. Kadang-kadang kademen dia apa? Sarung. Ya, sarungnya warnanya apa? Kotak-kotak. Ora kabeh wong-wong iki. Walihada yaqulu Allah Ta'ala, dalam hal ini Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu pada ayat yang ke-36. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnas sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Iya. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'a, wa kalimatu syai'a, adapun kata-kata syai'a nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai'in. Syai'an di situ adalah isim nakirah yang memiliki konteks larangan yang bersifat umum, berlaku terhadap segala sesuatu. Pokoknya apa saja yang disembah, apapun. Syai'a itu termasuk apa? Man dan ma. Man siapa? Ma apa? Man siapa? Malaikat, manusia, jin. Ma apa? Batu, gunung, laut, pohon. Nek sapi itu termasuk man opo ma? Hah? Ayo, dikatakan man siapa kok gak enak. Siapa itu yang melengu? Apa siapa? Sapi. Ketokane tengah-tengah ya. Antara man dan ma, ya kan? Dikatakan ma tapi urip. Dikatakan man tapi gak duwe akal. Wis bakarmu. Yang jelas ada nggak yang menyembah itu? Ada? Yang menyembah itu ada? Yahudi dulu pernah menyembah patung anak sah. Nah, kalau itu man apa ma? Apa saja ya. Nah itu terangkum dalam kalimat apa? Syai', mencakup segala sesuatu. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allah, berlaku umum, yakni siapa saja yang menyekutukan Allah beserta Allah
dia menyembah minal malaika, yakni malaikat, war rusul, para rasul, was salihin, orang-orang soleh, wal aulia, para wali, wal ahjar, batu, wal asjar, pohon. Nyembah pohon ini saya ono enggak ya? Hah? Ya, dan semua itu diperangi oleh siapa? Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, hingga jangan sampai terjadi apa? Fitnah. Ad-dalilu 'alal qitalil musyrikina min ghairi tafriq bainahum. Ini merupakan dalil memerangi orang-orang musyrik yang tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qatiluhum, perangilah mereka. Hadza ammun likullil musyrikin. Ini adalah umum bagi semua musyrik. Lam yasta'thin ahadan, tidak dikecualikan satu pun di antara mereka. Tsumma qal, kemudian Allah katakan, hatta la takuna fitnatun, hingga jangan sampai terjadi fitnah. Wal fitnatu, adapun yang dimaksud dengan kata-kata fitnah, apa itu? Asyirku, yaitu syirik. Apa itu? La yujadu syirkun, jangan sampai terjadi kesyirikan. Wa hadza amun, dan ini bersifat umum. Ai syirkun, yakni syirik, sawaan, sama saja. Asyirku fil awliya'i was salihin, au bil ahjari wa bil asjar, au bis syamsi au bil qamar. Baik kesyirikan terhadap yaitu menyembah terhadap orang soleh, batu, pohon, matahari, dan juga bulan. Wa yakunad dinu, agar agama ini tegak, takunul ibadata kullaha lillah, agar peribadatan itu semata-mata hanya untuk siapa? Allah. Laisa fiha syarikatun li akhadin kainan mangkana, tidak boleh ada sedikit pun kesyirikan terhadap sesuatu apapun dan siapapun. Fala farqu baina asyirk bil auliya'i was salihin, maka tidak dibedakan baina syirki bil auliya, kesyirikan terhadap para wali dan juga orang-orang soleh, dan kesyirikan dengan menyembah bil ahjari wa bil asjar, batu dan pohon. Demikian pula au bisyayatin au ghairihim, yakni menyembah kepada syaitan atau kepada selainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang dalilnya, yaitu menyembah matahari dan menyembah bulan. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, insyaallah kaidah yang ketiga ini sudah jelas ya. Jadi Rasul, para sahabat, dan tentunya kita semua, yaitu memerangi orang-orang musyrik yang tidak dibedakan antara bentuk kesyirikan yang satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, silakan seperti biasa kalau ada pertanyaan, monggo. Wali-wali Allah itu mungkin ada yang disirikan sama orang-orang yang tidak tahu tentang kesirikan, atau besok di hari kiamat dia juga menolak kesirikan seperti Nabi Isa. Kesirikan sama ini. Ya, jadi begini. Para nabi, orang-orang soleh yang hari ini disembah, bagaimana bentuk menyembahnya? Dengan meminta
kepada nabi, rasul yang sudah mati, orang-orang saleh, para waliullah ya, yang sudah mati. Itu yang dimintai, yang disembah itu nggak ngerti apa-apa terhadap perbuatan orang yang hidup. Nggak ngerti apa-apa. Umpama dia bisa hidup, kira-kira marah apa senang? Marah. Mereka nggak ngerti apa-apa. Sama seperti Nabi Isa, itu contoh paling gampang. Nabi Isa itu nanti ditanya oleh Allah, apakah kau dulu pernah meminta supaya orang atau manusia itu menyembahmu? Itu akan ditanya. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran. Peristiwa itu akan terjadi. Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa terhadap kesyirikan yang terjadi setelah sepeninggal beliau, diangkat ke langit. Tapi Nabi Isa nggak ngerti apa-apa. Justru Allah tahu semuanya. Cuman khusus untuk Nabi Isa, beliau masih ada kesempatan untuk meluruskan di akhir zaman setelah beliau turun dari langit. Ada kesempatan nanti sebagai 10 tanda besar kiamat. Setelah apa? Dukhon, munculnya kabut, asap. 2, yakhrujud dajjal, keluarnya dajjal. Baru yang ketiga, nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa. Nah, di situ nanti Nabi Isa meluruskan kesesatan dan penyimpangan. Tapi yang hidup di masa beliau, yang sudah mati-mati itu sebelumnya wis kasep. Mereka sudah kadung berbuat apa? Syirik. Makanya beruntung orang-orang yang sesat, yang menyembah Isa. Ketika nanti Isa itu turun, kaget loh, Isa tiba ini masjid loh. Sembah, sholat. Akhirnya masuk apa? Tiba-tiba Nabi Isa mau coba apa? Quran. Bukan baca apa? Bukan. Baca Al-Quran. Beliau itu berhukum dengan hukum Al-Quran, dengan hukum As-Sunnah. Itu nanti yang terjadi. Nah, kalau yang sudah mati tidak punya kesempatan. Cuman kesempatannya nanti di akhirat. Dalam surah Al-Ahqaf. Coba surah Al-Ahqaf. Surah ke-46. Surat 46 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat? Iya, tidak akan dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Iku kuburane wali sing dijalui bisa memberi apa yang diminta oleh orang yang minta. Bisa memberi permintaan enggak? Enggak bisa. Tapi ada yang merasa diberi. Biyen aku dikei kok njaluk nang kono. Mangkane rono maneh. Dadi langganan. Teko maneh aku njaluk dikei. Aku njaluk pangkat dikei. Aku njaluk jodoh dikei. Aku njaluk soge dikei. Padahal hakikatnya yang memberi siapa? Allah. Allah katakan la yastajibula, tidak akan bisa memberi sedikit pun sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan apa katanya? Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Lupa kalau dia pernah melakukan kesyirikan di dunia. Nah, nanti ketika di akhirat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatim kafirin. Apa kata Allah? Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Iya, dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu yang disembah maksudnya itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari apa? Pemujaan mereka. Kon iku lapo? Biyen nyembah nang aku iku laopo? Biyen kon njaluk nang aku pangkat iku laopo? Aku iki gak iso apa. Lho aku biyen tau njaluk ngekeki ngono. Ngawur ae iku sing ngeki dudu aku. Sing ngeki sapa? Allah. Enggak, ketokane sampean. Ternyata dia tertipu oleh siapa? Syaitan. Seakan-akan sesembahan itu yang memberi, padahal tidak sama sekali memberinya. Nanti bertengkar itu. Ayat-ayat serupa seperti ini banyak. Nanti ya kalau ada waktu pas pembahasan tentang itu. Pada sarah berikutnya. Jadi mereka berkelahi. Sekarang gak bisa apa-apa. Dan bahkan yang diminta itu gak tahu. Bisa jadi orang alim ini mereka hidup di sisi Allah mendapatkan nikmat kubur wis gak ngereken wong sing nang ndukur. Nang ndukur ndi? Ndukur bumi. Di atas kehidupan dunia gak ngereken. Sementara dia mendapatkan apa? Nikmat. Kalau dia para syuhada, dia di surga. Kalau dia orang mukmin yang tinggi derajatnya, ditempatkan kemana? Sidratul Muntaha. Kalau dia orang mukmin biasa, matinya baik, minimal apa? Tidur. Nikmat kubur yang paling rendah apa? Turu. Malaikat nyuruh, "Nam, tidurlah. Kanaumatil arus," seperti tidurnya pengantin katanya. Tapi dia pengen balik. Arji ila ahli, aku pengen pulang kepada keluargaku. Wa ukhbiruhum, mengabarkan kepada mereka. Kata malaikat, "Nam, tidurlah. Kau usah balik-balik, turu." Tidur akhirnya. Sampai kapan? Hari kiamat. Kira-kira enak enggak turu itu? Itu nikmat kubur. Kak sholat, kak poso, kak apa mana? Pokoknya prehi total. Itu nikmat paling enak. Minimal paling rendah. Enak dituru apa melaku-melaku nang surga? Hah? Kalau pengen jalan-jalan di surga harus berjuang membela agama sampai mati syahid. Baru nanti jalan-jalan di surga. Ruhnya ditempatkan dalam perut burung hijau yang terbang. Tiap pagi makan buah-buah surga. Itulah makna firman Allah. Apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan terhadap orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid, bahwa mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kau tidak menyadarinya. Cuman ayat ini dipelintir, dijadikan hujah, dijadikan alasan bagi mereka orang-orang yang datang ke kubur wali dengan ayat ini. Loh, iku seorep. Wong sing mati ku wali-wali ku seorep. Memang benar hidup di alam barzah, ruhnya di mana? Di surga. Tapi wis gak ngreken sing urip. Kalau seandainya dia bisa balik ke dunia ini, maka yang lebih pantas kembali ke dunia ini siapa? Pasti tidak akan pernah terjadi itu fitnah seperti perang Jamal, perang Siffin antara Aisyah radhiyallahu taala anha berseteru dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai itu terjadi kalau seandainya ruh Rasulullah bisa balik.
Bisa balik nggak? Nggak bisa. Kalau seandainya bisa balik, tidak akan pernah terjadi pembunuhan terhadap apa? Umar bin Khattab, pembunuhan terhadap siapa? Utsman bin Affan yang dituduh sebagai apa? Sebagai pemimpin yang zalim, padahal tidak. Sementara yang memberontak itulah orang-orang yang tasyaddud, orang-orang radikal, garis keras. Itu tidak akan terjadi kalau seandainya Rasulullah bisa hadir. Lebih penting itu Rasul hadir memberikan solusi. Tapi ternyata tidak terjadi apa tidak? Tidak. Tidak terjadi. Sejarah, lihat sejarah. Fitnah itu terjadi. Kalau Rasulullah sudah wafat ya sudah. Cuman kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam kepada beliau dan baca salawat atas beliau. Dan ruh Rasulullah dikembalikan kepada jasadnya, kemudian menjawab salam dan salawat kita. Itu yang terjadi. Sebatas itu. Tapi kalau harus mengunjungi Nang Salman ini kalau pengajian, aku seneng taruh nilai umatku sing ngaji. Iya atau tidak? Tidak. Datang atau tidak? IO mana yang dapat mendatangkan Rasulullah di sini? Kalau antum sholawat, antum baca salam, disampaikan. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Coba dibuka itu. Abu Dawud 2041. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tidak ada seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah kembalikan kepadaku ruhku. Terus sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya. Iya. Ma min ahadin lil muslim, tidaklah seorang pun di kalangan muslim yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu ruhi, melainkan Allah mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi assalam, hingga aku membalas salamnya. Kita datang ke makam Rasulullah, satu arah kan? Satu arah, baris. Ya ono sing disiki, ono sing pelan-pelan, ono sing nangis, ono sing gawe HP nyoteng-nyoteng. Nah iso aja ate ngono porek, gak sopan. Ya, ini di dekat makam Rasulullah seperti itu. Datang, jangan banyak bicara, jangan keras-keras bicara. Begitu sampai pas lubang yang gede, ucapkan ya, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab enggak sama Rasulullah? Insyaallah. Dasarnya apa? Dalil. Ini kok krungu yo. Kok krungu berarti gak ono, keplak ae wong plak, berarti gak beriman. Ya, kita ini beriman, ruh Rasul itu dikembalikan untuk menjawab salam kita. Demikian pula salawat kita. Dimanapun kau berada, baca 2042. Berikutnya, nomor berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu bagaimana sifatnya? Sepi. Jangan sampai rumahmu sepi. Rumahmu harus ramai. Ramai dengan apa? Bacaan Al-Quran, sholat. Sholat apa? Sholat. Sholat sunnah bagi laki-laki, sholat wajib dan sunnah bagi perempuan. Kalau sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Ya, ramaikan rumahmu dengan itu. Termasuk bacaan sholawat atas Nabi, bacaan Al-Quran. Hidupkan, jangan sampai sepi. Jangan dibalik. Jangan jadikan rumahmu sepi,
seperti kuburan. Ini enggak. Omai sepi, kuburane. Lanjut. Dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Wala taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburku seperti hari raya. Hari raya itu gimana? Hari raya itu boleh nggak? Memukul rebana boleh nggak hari raya? Jangan kau jadikan seperti hari raya, pesta, pora di tempat itu, ketawa ketini. Jangan, di kuburan itu adab etikanya nggak boleh guyung-guyung, harus sedih. Ini kadang orang kuburan ngakak, guyu sampai jungkel temen ngapok melebu sisa, bisa jadi. Jadi jangan kau jadikan kuburku seperti itu. Termasuk apa? Menyanyi. Termasuk apa? Memukul rebana. Karena memukul rebana dibolehkan dalam 2 waktu. Yaitu apa? Ketika pernikahan dan ketika hari raya. Ada nggak di kuburan pukul-pukul rebana? Halo? Gak percaya kan tak dudukno video itu. Saking gak cukup waktu nih. Ada videonya nanti. Tempat kuburan pukul rebana. Ini Nabi sudah mengingatkan. Kalau kau seandainya mau bersolawat, dimanapun kau berada, apa kata beliau sallallahu? Dan bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya selawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Dimanapun kau berada. Fasalli alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya solawat kalian itu tablughuni, akan disampaikan kepadaku haitsu makana, haitsu kuntum, di mana saja kau berada. Masih kau nang pucuk gunung, nang laut, solawat kepada Nabi sampai kepada beliau. Kenapa? Karena Nabi punya malaikat khusus kurir yang membawa solawatnya. Malaikat siapa itu? Malaikat siapa? Ngacung. Sayyahin, Pak, hadiah. Dijawab sama Mbak Fuad. Iya, endi hadiah? Oh, di mobil, tapi kayak ono lho, mari ngono temenan lho. Iya. Apa buku apa kopiah? Ya nanti diniku sendiri. Baik, satu lagi ada terakhir. Mengenai kelahiran Rasulullah. Itu tanggalnya yang jelas itu ada 9. Baik. Begini, kalau antum cinta kepada Nabi, peringati hari kelahirannya, bukan tanggal kelahirannya. Tanggal kelahiran para ulama berselisih. Tapi hari kelahiran sepakat semua ulama, gak ada berselisih. Apa? Hari Isnin. Bagaimana caranya wujudkan cinta kepada Nabi? Dengan memperingati hari kelahirannya. Lakukan puasa Senin dan Kamis. Itu cinta kepada Nabi. Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ojo setahun pisan iku ae gurung tentu bener. Ya, masih berselisih. Ono sing 12 Rabiul Awal, ada yang 9. Itu bukan hari kelahiran, tapi apa? Tanggal kelahiran. Tanggal itu setahun berapa kali? Sekali. Kalau hari tiap apa? Ya, fil usbu', setiap pekan ada hari Isnin. Makanya Nabi dalam hadis ditanya, "Wahai Nabi, kenapa kau puasa Senin dan Kamis?" Apa jawab Nabi? Hari Senin adalah hari kelahiranku, makanya aku berpuasa pada hari itu. Nah, kita ikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Rasul puasa pada hari itu, kita puasa. Kenapa kau puasa hari Kamis? Karena amal saat itu diangkat kepada Allah. Karena amal itu diangkat dalam satu pekan 2 kali, Senin dan Kamis. Jadi Senin itu ada 2, karena amal diangkat dan juga sekaligus hari kelahiran Rasulullah. Ayo sekarang buktikan kalau antum cinta kepada Nabi, hidupkan puasa apa? Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.